Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Fitri Handayani. I'm from class X6B English Literature. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis sastra untuk mata kuliah Literary Criticism. The literary theory that I choose is Psychoanalytic Criticism. And the literary work that I analyze is Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, written by J.K. Rowling. Saya memilih novel ini karena menurut saya Harry Potter and the Prisoner of Azkaban bukan hanya menceritakan tentang dunia sihir dan petualangan Harry Potter, tetapi juga menunjukkan bagaimana seseorang menghadapi trauma, rasa takut, dan proses menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena itu, novel ini sangat cocok dianalisis menggunakan teori psikoanalisis. Before we discussing the analysis, I would like to explain a little bit about psychoanalytic criticism. Psychoanalytic criticism is a literary approach based on the psychological theory developed by Sigmund Freud. Menurut Freud, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran yang kita sadari, tetapi juga oleh the unconscious mind, yaitu alam bawah sadar yang menyimpan berbagai pengalaman, trauma, keinginan, dan ketakutan. Freud juga membagi kepribadian manusia menjadi 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan bagian yang selalu menginginkan kepuasan secara langsung. Ego adalah bagian yang membantu seseorang berpikir secara rasional dan menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Sedangkan superego berkaitan dengan moral dan nilai-nilai yang membimbing seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, Freud juga menjelaskan tentang trauma dan repression. Trauma adalah pengalaman menyakitkan yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang dalam jangka waktu yang lama. Repression atau represi adalah proses ketika seseorang secara tidak sadar menekankan pengalaman buruk ke dalam alam bawah sadar, walaupun tidak selalu disadari. Pengalaman ini tersebut tetap memengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Therefore, psychoanalytic criticism does not only ask what a character does, but also why the character behaves in the particular way. Dengan teori ini, kita bisa memahami alasan psikologis di balik tindakan seseorang tokoh. Now, I would like to apply this theory to Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. The first example is Harry's encounters with the Dementors. Dementors adalah makhluk yang dapat menyerap kebahagiaan seseorang dan memunculkan kenangan paling buruk yang pernah dialami. Ketika karakter lain bertemu Dementor, mereka hanya merasa sangat sedih atau takut. Namun, Harry mengalami reaksi yang jauh lebih kuat setiap kali Dementor mendekatinya. Harry mendengar suara ibunya yang sedang dibunuh oleh Voldemort. From a psychoanalytic perspective, the Dementor symbolize Harry's unconscious trauma. Trauma kehilangan kedua orang tuanya masih tersimpan sangat dalam di alam bawah sadar Harry. Dementor tidak menciptakan rasa takut baru, tetapi membangkitkan luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil dapat terus memengaruhi kehidupan seseorang, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. The second example is Harry's relationship with Sirius Black. Pada awal cerita, Harry percaya bahwa Sirius Black adalah pengkhianat yang menyebabkan kematian kedua orang tuanya. Karena keyakinan tersebut, Harry dipenuhi rasa marah dan bahkan ingin membalas dendam. Menurut teori psikoanalisis, kemarahan Harry sebenarnya berasal dari luka emosional yang belum pulih. His unconscious grief control his emotion more than logic does. Harry belum mengetahui fakta yang sebenarnya sehingga emosinya lebih dominan daripada pemikirannya. Namun, setelah mengetahui bahwa Sirius tidak bersalah dan justru merupakan sahabat dekat ayahnya, Harry mulai mengubah cara berpikirnya. Ia belajar menerima kenyataan dan tidak lagi membiarkan emosinya menguasai dirinya. Hal ini menunjukkan perkembangan ego Harry yang semakin matang.
Another important character is Professor Remus Lupin. Menurut saya, Lupin bukan hanya seorang guru, tetapi juga menjadi sosok pembimbing yang membantu Harry menghadapi rasa takutnya. Ia mengajarkan Harry menggunakan Patronus Charm, yaitu mantra yang hanya bisa berhasil jika seseorang memusatkan pikirannya pada kenangan paling bahagia. From a psychoanalytic perspective, this is very meaningful because Harry is not taught to run away from his fear. Instead, he learns to face it using positive emotion and happy memories. Patronus menjadi simbol harapan, kekuatan mental, dan proses penyembuhan dari trauma. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mengatasi pengalaman buruk dengan membangun pengalaman positif dalam hidupnya. Another interesting point is Harry's identity. Sejak kecil, Harry tidak pernah mengenal kedua orang tuanya. Ia tumbuh tanpa kasih sayang keluarga dan selalu ingin mengetahui seperti apa ayah dan ibunya. Menurut Freud, pengalaman masa kecil memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Karena kehilangan orang tua sejak bayi, Harry selalu mencari sosok keluarga dalam hidupnya. Hal ini terlihat ketika ia mulai dekat dengan Sirius Black. Harry merasa bahwa akhirnya ia memiliki seseorang yang benar-benar peduli kepadanya. Kebutuhan emosional inilah yang mempengaruhi banyak keputusan Harry sepanjang cerita. At the end of the novel, we can clearly see Harry's psychological growth. Pada awal cerita, Harry masih dikuasai oleh rasa takut, kemarahan, dan trauma. Namun, setelah melalui berbagai pengalaman, ia menjadi lebih dewasa. Ia belajar menerima masa lalunya, belajar mempercayai orang lain, dan memahami bahwa tidak semua orang yang terlihat jahat benar-benar bersalah. From a psychoanalytic point of view, Harry becomes emotionally stronger because he is finally able to manage his unconscious fear instead of being controlled by them. Trauma memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi Harry berhasil belajar hidup berdampingan dengan masa lalunya dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan. To conclude my presentation, I can say the psychoanalytic criticism is an effective theory for analyzing Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Melalui teori ini, kita dapat melihat bahwa konflik utama Harry bukan hanya melawan musuh di dunia sihir, tetapi juga melawan ketakutan dan trauma dalam dirinya sendiri. The Dementor's suppression trauma, Sirius Black represent Harry's emotional conflict, Professor Lupin represent healing and guidance, while the Patronus Charm symbolizes hope, resilience, and psychological recovery. In my opinion, this novel teaches us that everyone might experience painful memories, but these memories do not have to control our future. Dengan memahami masa lalu dan belajar menghadapi rasa takut, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. That's all for my presentation. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.